Ke Pulau Pak Geknekang. Ada ekobrik yang terbuat dari cacahan sampah yang dimasukkan ke dalam botol kemudian dibentuk menjadi tempat duduk. Hai, Assalamualaikum. Agak karibat tak maneng. Semoga sehat selalu Ki, diberikan kemudahan segala urusan dan diberikan rezeki dari arah mana saja. Amin. Yang menunggu video Pak Geknekang kali ini, videoku tentang Pulau Pak Geknekang. Pulau yang bersatu dengan Pulau Badi dalam satu desa, yaitu Desa Matiro Deceng. Pulau ini terkenal dengan tradisi ulang tahun yang diadakan pada bulan Muharram setiap tahunnya. Jadi masyarakat di pulau ini dan masyarakat dari arah mana saja, dari pulau mana saja, datang berkunjung ke pulau ini untuk mengadakan acara ulang tahun. Biasanya ramai sekali seperti pengantin, melebihi dari pengantin karena dari pulau lain juga datang ke sini. Tapi ini video pada saat bukan ulang tahun. Nah, pada saat ulang tahun itu ramai sekali pulau ini sampai mereka itu membuat dodol. Wajib setiap rumah itu membuat dodol. Kue dodol yang terbuat dari beras ketan dengan kelapa dan gula merah yang diaduk lama itu. Nah, yang biasa pergi ke pulau ini pasti sudah tahu tradisi orang-orang di sini. Mereka pasti banyak bercerita tentang kue dodol dan setiap mereka pulang dapat kue dodol pada hari ulang tahunnya itu. Biasanya itu banyak pejabat yang datang. Pernah wakil gubernur datang, Pak Bupati Kabupaten Pangkep juga datang. Dan ini tim kami sudah bersandar di dermaga yang ada di pulau ini. Dermaganya ini unik karena sudah dicat dengan berwarna-warni. Masuk ke dalam pulau, dermaganya itu berhadapan dengan masjid di sana dan di ujung dermaga itu ada pustu atau puskesmas pembantu. Masih pagi-pagi sekali kami sampai di sini karena kami mau masuk ke sekolah untuk kegiatan kami. Setiap pulau yang kami kunjungi pasti dermaganya itu cantik sekali teman-teman. Apalagi kalau tengah hari seperti ini, terang, cantik sekali air lautnya biru. Dan selanjutnya saya bersama dengan teman-teman masuk ke sekolah yang ada di sini, SD nomor 16 Pulau Pak Geknekang. Setelah melakukan kegiatan kesehatan dan lain-lain sebagainya, di sini saya juga melihat bagaimana keadaan sekolah itu, termasuk bagaimana penanganan sampah yang ada di sini. Nah, anak-anak di sini sudah diajarkan oleh gurunya untuk memanfaatkan sampah plastik yang mereka hasilkan. Jadi sampahnya itu bekas pembungkus kerupuk, pembungkus dan lain-lain sebagainya, pembungkus apa saja. Mereka gunting-gunting menjadi cacahan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Dan setelah itu, setelah banyak botolnya terkumpul seperti ini, baru diisolasi menjadi bulat dan dibuat menjadi tempat duduk yang kuat seperti ini. Yang kecil itu bisa jadi tempat duduk dan yang besarnya bisa jadi meja. Ini salah satu kerajinan yang bisa dibuat dari memanfaatkan sampah plastik. Di Pulau Sarapo juga itu saya pernah terapkan seperti ini, membuat ekobrik dan dibuat menjadi pembatas tanaman. Jika setiap rumah di setiap pulau mampu mengelola sampah plastiknya seperti ini, maka pulau itu tidak akan tercemar oleh plastik. Nah, yang menjadi masalah seperti ini sekarang karena setiap pulau pada saat kita sampai yang kelihatan itu adalah sampah plastiknya yang ada di pinggir laut. Nah, marilah kita berpikir bersama-sama bagaimana caranya kita menangani sampah plastik yang ada di pulau kita masing-masing supaya tidak mencemari laut. Cantiknya Mamo itu Pulau Panambunga yang tidak ada sampahnya karena tidak ada orang yang membuang sampah ke laut. Memang sampah plastik itu menjadi persoalan yang besar karena dia adalah sampah yang tidak terurai menjadi tanah. Dan di kehidupan modern masyarakat sekarang semuanya serba plastik. Menggunakan plastik apa saja. Kemasan makanan, kemasan minuman, semuanya praktis. Tinggal pakai kemudian dibuang. Dibuangnya itu entah kemana. Jadi sebaiknya kita mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita untuk menggunakan kemasan tempat makanan yang bisa dipakai berulang-ulang, tempat air minum yang bisa dipakai berulang-ulang. Anak sekolah juga dibiasakan membawa bekal dari rumahnya supaya dia tidak jajan di sekolah yang bisa menyebabkan ada lagi pembungkus kerupuknya, pembungkus minumannya dan lain-lain. Atau ketika ibu-ibu ke toko, ke pasar membawa tas belanja masing-masing atau keranjang belanjaan, menghindari penumpukan kantong plastik bekas belanjaan di rumah. Dan cantik namamu itu pulau kalau tidak ada sampah plastiknya. Bagaimana caranya itu supaya kita bisa menghilangkan sampah plastik di pulau. Dan setelah kegiatan di Pulau Pak Geknekang, akhirnya kami kembali menuju ke pulau yang lain. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Sehat selalu Ki, banyak rezeki kita. Assalamualaikum, bye-bye.